Assalamualaikum, halo Pianas, kembali lagi di channel saya, channel kembalikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, di sini ada sebuah informasi yang sangat luar biasa sekali ya. Pi Network masuk surat kabar Forbes ya, yang mana ini dari India lah ya. Jadi bisa kalian lihat di sini untuk keterangannya bagaimana cara membeli koin Pi di India. Jangan salah anggap dulu ya, simak dulu sampai dengan selesai informasinya, nanti akan kalian dapatkan jawabannya ya. Tentu ini juga saya juga belum membacanya sampai dengan selesai ya, tapi ayolah kita cari tahu bersama-sama untuk informasinya, dan akan langsung saja saya bacakan ya. Koin Pi spesial karena beberapa alasan. Ini bukan hanya mata uang digital pertama yang dapat ditambang dari telepon, tetapi juga teknologi terobosannya membuat pengalaman penambangannya menjadi lebih kaya, murah dan bebas gangguan. Meskipun sangat langka dan tidak biasa, Pi saat ini tidak tersedia dimanapun. Namun, koin Pi hanya dapat diperoleh melalui penambangan karena belum terdaftar di bursa cryptocurrency manapun di India atau dimanapun. Berikut adalah bacaan terperinci tentang bagaimana seseorang dapat memperoleh koin Pi di India dan bagaimana jaringannya beroperasi. Apa itu Pi Coin? Koin Pi adalah mata uang modern yang dapat dengan mudah ditambang bahkan dari ponsel cerdas Anda. Koin Pi atau Pi adalah cryptocurrency utama yang beroperasi di jaringan Pi. Jaringan ini memungkinkan pengguna untuk menambang koin Pi langsung dari ponsel cerdas mereka, dan dengan demikian menghilangkan kebutuhan akan perangkat keras dan unit pemrosesan grafik GPU kalau disingkat ya, yang mahal. Dan kita lanjutkan. Seperti mata uang digital lainnya, koin Pi diatur dan dikelola oleh komunitas sosial daripada bentuk pemerintahan apapun. Saat ini jaringan sedang dalam pengujian tahap kedua dan mengharapkan peluncuran penuh yang mungkin terjadi pada tahap ketiga gitu ya. Jaringan Pi berbeda dari jenis cryptocurrency lainnya karena bekerja pada mekanisme yang dikenal sebagai protokol konsensus bintang, yang memungkinkan pengguna memperoleh manfaat atas kontribusi mereka ke jaringan. Perlu dicatat, dalam arti sebenarnya, seseorang tidak dapat membeli koin Pi di India atau dimanapun, karena belum terdaftar di bursa cryptocurrency atau non-kripto manapun. Koin Pi mudah diakses dan hanya dapat diperoleh melalui penambangan. Ya, jelas di sini ya, belum terdaftar di bursa manapun. Yang ada di bursa itu hanyalah koin IOU atau koin tiruan gitu ya. Itu Pi-coinan ya, koin tradingan gitu. Sedangkan Pi coin ini ya tujuannya untuk nanti ke depan ya berjalan di dalam ekosistemnya sendiri, bukan masuk bursa atau exchange ya. Dan kita lanjutkan di sini. Untuk menambang atau mendapatkan mata uang Pi, aplikasi jaringan Pi digunakan secara luas dengan pengguna menekan tombol setiap 24 jam. Untuk ini pengguna mendapat kode dari anggota untuk bergabung dengan aplikasi. Platform Pi juga menawarkan sistem rujukan di mana seseorang dapat menghasilkan uang tambahan berdasarkan pendaftaran sejumlah pengguna baru. Jaringan Pi diluncurkan pada tahun 2018. Pada saat itu laju penambangan hampir 1,6 Pi per jam, yang diringkas menjadi 0,8 Pi ketika total 1 lakhs pengguna baru didaftarkan. Demikian pula ketika total 1 juta orang ditambahkan ke aplikasi Pi, hadiahnya berkurang lebih banyak dan menjadi hampir 0,4 Pi per jam. Akhirnya turun menjadi 0,2 Pi per jam setelah basis penggunanya menyentuh 1 course ya. Pada bulan September 2022, jaringan Pi meluncurkan jembatan Pi untuk membuatnya lebih kompatibel dengan jenis blockchain lainnya.
Jembatan Pi dirancang untuk menyediakan jembatan antara jaringan Pi dan blockchain lainnya seperti rantai pintar Binance, Ethereum, dan Polygon. Ini juga membantu untuk melakukan perjalanan data melintasi jaringan dan pemegang Pi dengan cepat dan bebas. Harga jaringan Pi, jika kami menghitung nilai sebenarnya dari koin Pi, maka praktis tidak ada nilainya, dan dengan demikian Anda tidak akan menemukan data historis kinerjanya karena koin tersebut belum diluncurkan secara resmi di salah satu platform kripto. Ya, sudah sangat jelas ya. Kalau kita mau cari itu untuk ini Pi coin ya, nilainya di coin market cap gitulah ya maksud saya. Di situ tidak akan muncul ya. Dan di situ ya karena datanya nggak bisa dideteksi, belum open mainnet gitu ya. Jadi sebenarnya menurut saya Picoin ini ya memang sangat saya yakini ke depan itu ya sangat kecil lah kemungkinan bisa masuk bursa atau exchange, tetapi dia memang benar-benar akan berjalan di dalam ekosistemnya sendiri, yang mana di situ sudah sangat lengkap sekali melebihi dari exchange atau bursa ya. Dan tentunya kalau dia berjalan di ekosistemnya sendiri, harganya pun akan stabil, kurang lebih begitu ya, tidak menjadi koin trading gitu ya yang dimainkan oleh para elit global gitu ya, orang-orang kaya di luaran sana gitu ya. Dan kita lanjutkan di sini. Kita ke bagian bawah. Pada saat penulisan harga Pi adalah 51,0 dolar dengan nilai kapitalisasi pasar saat ini bernilai nihil. Itu di bursa-bursa atau exchange di luaran sana untuk harga Pi yang sampai dengan 51 dolar ini gitu ya. Itu koin Pi IOU, bukan Pi coin yang asli gitu ya. Dan kita lanjutkan di sini, pasokan yang beredar juga nol karena jaringan Pi belum mengungkapkan jumlah koin yang beredar, dan oleh karena itu pasokan maksimum tidak diketahui ya. Nah ya, tidak diketahui pasokan maksimumnya ya. Jadi untuk harganya tinggi nanti mungkin pihak Kortim akan mengimbangi dari jumlah pengguna ya. Supaya harganya tinggi, kemungkinan sebagian koin ya, koin Pi ini akan dibakar gitu ya, akan dihilangkan ya, dan akan menghasilkan kelangkaan bagi koin Pi, dan itulah yang membuat harga Pi coin itu akan melonjak sangat tinggi di awal open mainnet, kurang lebih begitulah ya. Dan kita lanjutkan di sini. Sampai sekarang jaringan Pi memungkinkan penggunanya untuk menambang kripto dengan teknologi blockchain yang banyak diakses dan struktur insentif yang kuat. Namun hingga saat ini para penambang dikompensasi melalui koin Pi yang tidak memiliki nilai sebenarnya. Menurut situs web jaringan Pi, pengguna akan dapat menarik atau menukar koin Pi dengan mata uang lain dalam fase ketiga peta jalan ketika jaringan utama diluncurkan. Namun, hingga saat ini belum ada tanggal peluncuran resmi yang diumumkan. Perusahaan telah secara khusus menyebutkan bahwa Pi saat ini berada di jaringan tertutup, yaitu enclosed mainnet ya, dan tidak disetujui oleh jaringan Pi untuk listing di bursa manapun atau untuk perdagangan. Dan jaringan Pi tidak terlibat dengan postingan atau listing yang diklaim ini ya. Nah itu nampak penipuan. Ada yang kemarin di video saya berkomentar ya, alah itu memang Pi coin asli bang ya, pihak Kortim aja diam-diam aja. Waduh ya, berarti ya oke lah, saya maklumi lah mungkin Anda kurang update ya. Sedangkan nampak di akun Twitter resminya pihak Kortim mengatakan ya, maupun juga di website resmi pihak Kortim ya, sangat melarang pionos melakukan trading gitu ya, atau ya mentradingkan Pi coinnya ke exchange atau bursa yang mana di situ sudah memunculkan Pi coin tiruan atau Pi coin IOU ya, karena kami masih di fase enclosed mainnet ya. Jadi Pi belum terdaftar ya, belum bisa kurang lebih ya kerjasama dengan exchange atau bursa di luaran sana ya. Belum ada kerjasama sama sekali, cuman pihak exchange atau bursa aja yang kebelet ya, yang kebelet pengen untung banyak
ya, memanfaatkan Picoin IOU ya. Mereka kurang lebih ya, mereka itu ingin banyak orang percaya bahwa di situ Picoin itu adalah Picoin asli ya, sehingga mereka akan lebih mudah mendapatkan keuntungan ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian akan rugi besar kalau misal trading di exchange atau bursa di luaran sana yang sudah mendaftarkan Picoin IOU gitu ya. Ya silahkan kalian lakukan. Di awal mungkin harganya meroket ya, setelah kalian investasi mungkin membeli beberapa Picoin IOU gitu ya, harganya akan naik. Tetapi setelah itu anjlok ya, kan sama pergerakannya, berfluktuasi ya, sangat tinggi ya. Untungnya tinggi, kerugiannya pun juga besar gitu ya. Tapi saya rasa ruginya yang lebih kuat daripada untungnya gitu ya. Jadi silahkan ya. Saya juga ada menerima laporan ya, ada beberapa pioners yang sudah mentransfer beberapa koinnya ke beberapa exchange katanya. Ya dia mau mentradingkan Picoin-nya yang ada di wallet di Pi browser gitu ya. Ya pastilah para exchange bursa di luaran sana juga sebagai penambang di aplikasi Pi ya. Tentu mereka juga memiliki dompet wallet, yaitu memiliki Pi browser juga ya, yang siap untuk menampung Picoin milik para pioners ya. Jadi katanya setelah dia transfer beberapa Picoin-nya ya, itu ya dia mau tradingkan lah ceritanya. Akhirnya dia mikir lagi, pengen dia tarik itu Picoin-nya, akhirnya udah nggak bisa hangus ya. Picoin-nya secara otomatis ya sudah dicuri oleh exchange atau bursa tersebut gitu ya. Jadi ini bukan hanya cerita doang, ini berdasarkan fakta yang ada saya sampaikan kepada Anda sahabat pioners. Percaya atau tidak silahkan lakukan kesalahan ini. Anda tradingkan Picoin Anda, hanya kerugian yang Anda dapat ya. Anda mau membeli Picoin IOU ya silahkan ya, hanya kerugian yang akan Anda dapat. Ingat pesan-pesan saya berdasarkan pernyataan langsung dari website resmi pihak Core Team dan dari tweet dari ya akun resmi Twitternya pihak Core Team yang memperingatkan ini ya. Ingat, kita masih di fase enclose mainnet, Picoin belum terdaftar di bursa manapun. Mau bursa itu namanya apa kek pokoknya ya. Mau bursa itu namanya Indodax, atau bursa itu namanya Binance, atau juga Coin Market Cap, atau juga ya segala macamnya lah ya. Tentunya itu Picoin IOU. Kalau misal ada di Indodax juga lah ya, memunculkan Picoin, itu Picoin palsu, Picoin IOU. Ini kalau misal ya, misal aja ya. Tetapi saya lihat juga Indodax sudah mulai melirik-lirik nih mengenai Pi Network nih ya. Kasih berita nih ya, nyindir mengenai Pi Network. Kali aja Indodax ya diam-diam juga udah jatuh cinta gitu sama Picoin gitu ya. Kita lihat aja lah ke depannya bagaimana respon dari Indodax kembali ya, pembawaan berita dari Indodax kembali gitu ya. Dan kita lanjutkan di sini, fitur utama jaringan Pi, kerja aplikasi Pi. Aplikasi jaringan Pi memiliki tombol petir yang diketuk pengguna untuk menambang Pi. Maksudnya ada juga hitungan mundur 24 jam ketika selesai. Pengguna perlu menekan tombol untuk melanjutkan penambangan. Pengguna tidak seharusnya meninggalkan aplikasi karena yang diperlukan hanyalah membuka aplikasi dan mengetuk tombol setelah setiap 24 jam. Ya, betul sekali ya. Kita hanya mengaktifkan ikon petir itu setiap 24 jam sekali ya. Setelah kita aktifkan ya kita tinggal aja HP kita. Kita matikan pun gak jadi masalah, penambangan akan terus berjalan. Nanti kita cek ke 24 jam ke depan baru kita aktifkan lagi, kurang lebih begitu ya. Dan kita lanjutkan di sini. Popularitas Pi sesuai Coin Market Cap ya. Jaringan Pi memiliki lebih dari 35 juta basis pengguna yang terlibat dan mekanisme penambangan inovatif yang memungkinkan siapa saja untuk menambang Pi langsung dari smartphone mereka. Pi berusaha untuk mendapatkan kekuatan kembali ke masa dan mengamankan transaksi melalui sistem seluler yang didukung oleh pengalaman Web 3. Jaringan Pi, bagian terbaik tentang jaringan Pi adalah mundur
Maksudnya Pi adalah mudah diakses, dapat dikonfigurasi, yang juga bebas kesalahan dan fleksibel. Jaringan ini sepenuhnya terdesentralisasi dan tidak memiliki pemilik tunggal tertentu. Ekosistem unik, jaringan Pi memiliki ekosistem jaringan yang langka yang bahkan memungkinkan pengguna non-GPU untuk melakukan penambangan melalui smartphone mereka. Ekosistem ini didukung dengan berbagai macam teknologi yang dioperasikan oleh beberapa komunitas sosial. Penambangan seluler, CoinPi adalah pelopor dalam membawa revolusi dalam penambangan karena dapat dilakukan dengan sangat mudah dari ponsel Anda. Sistem rujukan yang kuat. Jaringan Pi menjalankan sistem rujukan yang sangat kuat yang memungkinkan pengguna menghasilkan uang tunai dan menarik pengguna tambahan. Untuk ini, aplikasi memiliki iklan dan sistem rujukan, ya. Bagaimana cara membeli CoinPi di India, ya? Terlepas dari sikap India yang sangat keras terhadap cryptocurrency, Anda masih dapat memperoleh CoinPi, namun Anda hanya dapat menukarnya ketika fase 3 jaringan Pi diluncurkan, yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat, ya. Untuk mendapatkan atau mencetak CoinPi di India, pengguna seharusnya mendapatkan aplikasi selulernya baik dari Play Store berbasis Android atau toko aplikasi iOS gitu ya. Dan dengan demikian penambangannya melalui seluler dengan mudah. Namun setelah membeli CoinPi, Anda juga dapat menyimpannya dengan aman di dompet digital Anda. Pengguna juga dapat mengunduh aplikasi dompet CoinPi dari Play Store berbasis Android atau toko aplikasi Apple yang memantau transaksi berbasis Pi. Pengguna India juga dapat menggunakan uang biasa atau mata uang fiat seperti INR untuk membeli CoinPi yang dapat disimpan di dompet Anda. Pengguna juga dapat mengunjungi situs web jaringan Pi dan mendapatkan CoinPi. Jaringan Pi juga memungkinkan pengguna mengirim uang ke pengguna lain dengan nama pengguna dompet Pi mereka dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, ya. Pengguna India harus tahu saat ini Pi Network merekomendasikan penggunanya untuk tidak terhubung dengan salah satu bursa kripto atau agregator pihak ketiga karena hal ini dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan yang substansial pada pengguna Pi. Jaringan Pi juga telah meminta agar daftar bursa dihapus karena penting untuk menegaskan kembali bahwa transaksi Pi melalui bursa benar-benar dilarang selama periode mainnet terlampir, ya. Nah, sudah sangat jelas ya. Perlu diketahui bahwa jika Anda berencana untuk membeli Pi di India, maka tidak mungkin untuk menukarkannya karena masih dalam tahap pengujian. Namun, pengguna yang telah mendapatkan Pi dapat mentransfer atau menarik koin mereka di fase ketiga yang seharusnya segera diluncurkan ketika Pi pindah ke blockchain yang sepenuhnya terdesentralisasi. Setelah pasca 3 selesai, pemegang CoinPi akan memiliki kendali penuh atas kunci dompet publik dan pribadi mereka, dan pengguna dapat membelanjakan uang di pasar peer-to-peer jaringan Pi, bahkan untuk membeli barang dan jasa. Intinya seperti yang dinyatakan sebelumnya, Anda dapat dengan mudah mencetak CoinPi di India. Tetapi opsi untuk menjual koin Anda saat ini tidak memungkinkan karena kurangnya tanggal rilis yang ditetapkan blockchain Pi. Jadi saat ini mungkin Anda dapat berkonsentrasi gitu ya, mengumpulkan koin Pi dengan resiko Anda sendiri dan menyebutnya sebagai investasi finansial yang dapat direalisasikan nanti, mungkin menguntungkan. Oke, sahabat pioners ya, jadi kurang lebih untuk informasinya seperti ini ya. Jadi ya, apa yang kalian tangkap dari yang saya baca dari awal sampai dengan selesai ya. Ini memang lumayan panjang sekali untuk penjelasannya ya. Jadi pada intinya Picoin ini masih di fase enclosed mainnet ya.
Jadi kalau kalian ingin melakukan pertukaran Picoin ke uang fiat ya itu memang bisa sih ya. Seperti misalnya kan teman kalian juga pioner ya, memiliki aplikasi Pi Browser ya, kalian bisa transfer sebagian koin kalian gitu ya. Misalnya saya bukan mengajarkan kalian menjadi tukang serok dan melanggar aturan, enggak ya. Ini misal gitu ya, misal kalian transfer koin kalian ke dia dan dia membayar uang ke kalian, kurang lebih begitu ya. Namanya barter ya, transfer Picoin. Terus orang yang kalian transfer tersebut ya akan mentransfer uangnya gitu ya ke kalian ya. Tetapi ingat ya, ini resiko besar ya. Ini dapat mengakibatkan akun kalian dibekukan sampai dengan 100 tahun kalau sampai terdeteksi ya. Apalagi sudah diperingatkan jangan melakukan barter di atas 1 Pi ya, di atas lebih dari 1 Picoin ya. Makanya saya sering mengingatkan untuk konsisten, untuk selalu berpegangan teguh ya kepada satu nilai saja ya, yaitu 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar. Jangan dirubah-rubah lagi, ini penting sekali ya. Ini juga demi keselamatan akun kalian, demi keamanan akun kalian supaya tidak dibekukan. Oke, mungkin pembahasan kita ya di Forbes penasihat ini gitu ya. Ini media dari India loh ya. Wow, Pi Network itu ya memang ada di 233 negara gitu ya. Kalau misalnya ada yang ngomong negara cuma 214 atau 204 itu ya gimana ya, ya mau ketawa sih tapi ya oke lah, kita hargai aja. Mungkin itu data-data dari yang dulu-dulu. Kalau data-data yang sekarang ini, negara itu ada 240 lebih ya negara di dunia. Jadi Pi Network itu beroperasi di 233 negara ya. Negara apa saja itu ya kalian bisa cari tahu lah ya di Google gitu ya. Tentunya Pi Network di negara mana saja yang sudah beroperasi. Oke, jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.